Silakan mulai, Bu. Dimulai, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita Kosnakoy, yang saya hormati pengurus Rumah Kesadaran, yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita hingga pada dini hari ini kita bersama-sama mengikuti kuliah sahur yang ke-16. Salawat serta salam moga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang great, pada edisi ke-16 ini guru kita akan memaparkan bagaimana agar ibadah puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Dengan kajian yang bertemakan perusak ibadah puasa. Karena itu, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita minta guru kita memberikan kajiannya, terlebih dahulu seperti biasa ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrul. Mangga Pak Fahrul. Ya, baik. Terima kasih Ibu Koswati sebagai moderator yang aktif pagi hari ini. Rekan-rekan yang membersamainya, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia ini rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita di bulan puasa ini memasuki hari ke-16, 7 April 2023 ya. 16 Ramadan 1443. Yang sama-sama kita hormati guru kita Koordinator serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroni Yusuf MPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam cerah ceria. Ada beberapa informasi untuk dari Rumah Kesadaran. Ya, di hari ke-15 kemarin takjil terus berjalan. Nah, di hari ke-16 ini
Terima kasih sudah yang bagi para alumni yang sudah sodako takjil, dan jangan lupa untuk di tanggal 17 Ramadan akan ada santunan yatim piatu kurang lebih 150 orang. Bagi teman-teman yang belum ikut serta untuk sodako, itu pakai mentransfer ke rumah kesadaran. Yang ketiga adalah Ramadan Camp yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 16 ya, 4 hari 3 malam di Hotel Puncak. Bagi putra-putri ya yang berusia SD maupun SMP segera daftarkan untuk ikut Ramadan Camp di rumah kesadaran di Hotel Puncak. Yang disampaikan dari rumah kesadaran, jangan lupa di akhir Ramadan untuk melakukan jis ya, zakat, infak, dan sodako, karena itu kewajiban kita. Selain puasa, kita juga diminta untuk membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Demikianlah informasi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahrul yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya literasi. Siapa nih? Pak Marsal, bagaimana Pak Marsal, siap untuk literasi? Di halaman 131 dengan judul Perusak Ibadah Puasa. Mangga Pak Marsal Usman, silakan. Perusak ibadah puasa 16 Ramadan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik. Surat Al-Isra 17 ayat 23. Tersebutlah dalam sejarah Islam seorang sahabat Nabi yang demikian unik dalam perilakunya. Jika para sahabat lainnya begitu bersemangat menanyakan keutamaan suatu malam pada sang Nabi, maka sahabat tersebut justru kerap bertanya kepada Nabi SAW tentang perbuatan apa saja yang akan bisa membatalkan pahala dan merusak keutamaan amal soleh tersebut. Dialah Yaman, sahabat Nabi yang demikian istimewa di hadapan Rasul. Bahkan beliau dianggap sebagai sahabat rahasia Rasulullah SAW. Dia terkesan berbeda dengan arus utama pemikiran para sahabat yang lainnya. Lantaran itu, tidak aneh jika kemudian Hudzaifah merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang mendapatkan pengajaran khusus dari Nabi berkaitan dengan ilmu esoterisme atau baca tasawuf. Dia dianggap salah seorang maha guru dari kalangan sahabat berkaitan dengan ilmu tasawuf. Bahkan menurut Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Kutub Al-Qulub, Umar ibn Khattab Al-Faruqi, salah seorang sahabat dari Rasulullah sekaligus seorang khalifah utama yang paling menonjol dalam lintasan sejarah klasik Islam, tidak akan berani mensalatkan jenazah seseorang jika belum melihat
ibadah puasa kita makan dan minum, serta melakukan hubungan badan di siang hari. Kedua hal itu sangat ditekan karena manusia punya kecenderungan sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita bicara tentang hierarki kebutuhan yang dikatakan oleh Abraham Maslow, hierarki itu mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar sebelum kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai, kebutuhan dihargai, sampai kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan makan dan seks. Kebutuhan makan, makanan dan seks inilah yang sangat mendasar, sehingga Al-Quran mengisyaratkan bahwa mereka yang mampu menahan kebutuhan hawa nafsu akan diberikan pahala langsung oleh Allah, bagaimana yang Allah sampaikan dalam salah satu hadis qudsi. Lalu apa yang akan harus kita lakukan agar kita mampu mengendalikan diri kita? Hubungan dengan self awareness, saya mendapati bahwa cara yang terbaik adalah dengan mengembalikan atau memuasakan panca indera dan 5 persepsi kita. Dengan demikian kita bukannya hanya menahan lapar dan haus, tetapi lebih penting lagi adalah mampu menahan diri dari dorongan atau desakan 5 panca indera dan 5 persepsi kita. Maka persepsinya adalah penglihatan, telinga, persepsinya adalah pendengaran, mulut, dan persepsinya adalah ucapan. Hidung, persepsinya adalah penciuman, dan tangan, persepsinya adalah rasa. Anda yang mampu menjaga panca indera dan 5 persepsi ini akan mampu menekan, menahan, dan mengendalikan hawa nafsu. Cobalah kendalikan apa yang Anda lihat dalam bulan puasa ini. Cobalah kendalikan apa yang Anda dengarkan. Cobalah kendalikan apa yang Anda katakan. Cobalah kendalikan bersama siapa Anda berkumpul dalam bulan puasa ini. Cobalah kendalikan penciuman Anda. Cobalah kendalikan keingintahuan Anda terhadap masalah orang lain. Karena mampu mengontrol 5 indera dan 5 persepsi ini, Anda akan menjadi sangat bahagia, baik di rumah, di kantor, dan dalam perjalanan. Bahkan Anda akan betul-betul sangat bahagia dimanapun Anda berada. Dan puasa Anda akan menjadi sangat berkualitas, penuh makna dan kemuliaan. Cobalah berlatih mengendalikan 5 indera dan 5 persepsi Anda dalam bulan puasa ini. Ramadan yang ke-16 ini menjadi Ramadan yang penuh makna, dengan jalan menjaga hati ini biar tidak dirusak oleh pembisik hati ini, yaitu iblis. Karena jika iblis membisikkan ke hati kita, maka apa yang kita yakini menjadi keraguan. Jagalah hati kita, hati yang selalu sehat, qalbun salim. Seperti sebuah nyanyian oleh Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Marsal yang telah membacakan literasinya.
Selanjutnya, gimana Pak Fahrul? Pak Kos kita sudah siap? Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan kajian yang berkenaan dengan perusak ibadah puasa dari guru kita, Kos Nakoy. Silakan Pak Kos Nakoy, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan sahabat-sahabat semua yang insya Allah hari ini telah berhasil melewati 10 Ramadan dan kemudian menuju ke 20 Ramadan. Dan insya Allah ya, 10 hari Ramadan dalam panduan Awareness of Ramadan, kita melakukan journey ke dalam dan berhasil menemukan suara hati atau voice yang membuat kita kemudian menemukan kebenaran, bukan pembenaran, la'allahum yarsyudun. Di 10 hari kedua ini, kita bisa bertadabur sehingga bisa memotivasi diri kita dan orang lain. Dan di 10 hari terakhir la tasyakur, kita bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita untuk berbuat lebih dari sebelumnya. From good to great. Teman-teman hebat. Sahabat-sahabat luar biasa, terima kasih MC kita. Kemudian yang sangat great ya, Pak Fahrul, Mas Hasan, Koswati ya, kemudian spesial membaca buku kita, Pak Marcel Usman, yang selalu standby dengan bukunya ya, Koswati, Nini dan teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat. Ini ada lengkap dari Hong Kong juga, yang perdana pertama Mbak Joplo dan kawan-kawan yang sebelum Zoom dibuka sudah di depan pintu Zoom Bu Koswati ya. Dan sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, kemarin saya berbicara di Sunda Kelapa ya tentang tahapan Allah memanggil manusia itu memang bertahap, berbeda ya, ada beberapa panggilan. Panggilan yang pertama disebut dengan Bashar, yang artinya adalah manusia, yang kebutuhan khususnya adalah yang tadi Pak Marcel sampaikan. Mengambil teori Abraham Maslow adalah dari mulai kebutuhan ya, rasa nyaman, aman, yang kebutuhan basyarun ini hampir sama dengan binatang.
Binatang makan, manusia juga makan. Binatang tidur, manusia juga tidur. Binatang ya mandi, manusia juga mandi. Binatang sakit, manusia juga sakit. Binatang mati, manusia juga mati. Binatang kawin atau ya seks ya, manusia juga sama. Jadi Allah melihat manusia juga memiliki kualitas, kalau tidak berubah, kalau tidak bertransformasi, hampir mirip dengan binatang. Hanya bedanya memang manusia adalah makhluk Allah yang paling indah dan sempurna penciptaannya. Sehingga kalau yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dan berhubungan badan di siang hari, rasanya tantangan itu tantangan yang sangat kecil atau mudah. Bahkan anak remaja, anak kecil pun mungkin bisa melewatinya. Kecuali waktu masih kecil sekali ya, mungkin sebelum SMP atau masih SD, di usia entah berapa, rasanya godaan terberat adalah melihat makanan gitu ya, atau minuman ya. Tapi seusia kita hari ini, maka yang harus kita waspadai bukan yang membatalkan puasa, tapi adalah yang merusak ibadah puasa. Nah, yang merusak ibadah puasa ini levelnya bukan di basyarun, tetapi di al-insanun. Insan ya selalu bersebelahan dengan jin. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi yang berpasangan itu bukan basyar dan jin, tapi ya insan dan jin. Jin itu gaib, hanya orang-orang tertentu yang Allah izinkan bisa melihat, kecuali mungkin jin dan jun ya Bu Oswati ya. Tapi kalau jin yang dimaksudlah gaib ya. Memang kita harus percaya kepada hal-hal gaib atau kegaiban. Innalladzina amanu ya. Orang yang beriman itu memang ya salah satunya memang percaya dengan hal-hal gaib. Dan kalau kita nggak percaya hal gaib ya kita nggak beriman gitu ya. Ternyata insan ini juga memberikan makna ada yang gaibnya. Tidak hanya basyarun yang terlihat secara physically, secara kecantikan. Kita melihat misalnya ya ada anak kita yang usianya 15 tahun, 20 tahun, masih mahasiswa, maka dia terlihat basyarunnya. Terlihat sosok wajah yang tampan dan cantiknya. Tetapi ada yang tersembunyi, yaitu insannya itu. Apa itu? Sifat, watak, temperamen, karakter, yang itu nggak bisa tampak, nggak bisa terlihat. Ini yang kemudian oleh para pakar keuangan disebut sebagai aset yang tidak bisa tersentuh. Ada orang misalkan bisa beli make up untuk biar lebih glowing gitu ya, overall bisa puluhan juta, tetapi untuk aset yang tidak bisa disentuh sama sekali nggak pernah dikasih nutrisi gitu. Kenapa? Karena sulit, nggak kelihatan. Ada orang bisa ya
untuk hal-hal yang sifatnya aset yang terlihat itu dengan begitu mudah mengeluarkan uang. Tapi ketika untuk aset yang tidak tersentuh, langsung termasuk ahli alasan. Ikut ya, termasuk Seven Wonders, 21 Days to be Transhuman itu adalah membentuk, mendorong, memberikan nutrisi kepada aset yang tidak tersentuh. Yang disebut dengan al-insan tadi, yang memiliki sesuatu yang nggak bisa terlihat, karakter. Kalau Bashar terlihat giginya seperti ini, ya Allah begitu adil kepada Bashar. Ya. Bayangkan ya Bu Koswati, kalau gigi kita nggak bisa berhenti, bagaimana itu panjangnya? Usia kayak Pak Marcel 70 tahun, wah itu kalau nggak berhenti giginya ya bisa sampai tanah ya. Tapi Allah Maha Adil, Allah hentikan gigi kita sehingga nggak memanjang, nggak gondrong gitu, giginya segitu-gitu aja. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa, puasa Ramadan ini memang membentuk kita al-insanul kamil, manusia yang di atas rata-rata. Maka yang harus kita perhatikan adalah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 hal yang harus kita waspadai, yang memang dia tidak membatalkan ibadah puasa kita, tidak batal, tetapi merusak. Ada orang yang pertama, kata Rasulullah, menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, sampai menjelang berbuka, tetapi dia berdusta, bohong. Ya, kalau zaman now sekarang puasa sih, tapi bohong gitu ya. Puasa tapi bohong. Nah ini berbohong, kata Rasulullah SAW, termasuk adalah yang merusak ibadah puasa. Jadi ketika puasanya mungkin selesai sampai akhir Ramadan, tetapi bohongnya terus dia biarkan dari hari pertama sampai hari ke-30 atau 29, maka sebenarnya puasa Ramadan dia dalam keadaan yang rusak ya teman-teman. Ya rusak itu Anda beli, kalau rusak ya Anda beli mobil, tiba-tiba remnya rusak. Ya tidak efektif, tidak bisa digunakan. Dulu Silviana beli TV, TV-nya rusak. Ya nggak dipakai. Itu enggak. TV-nya sih bawa pulang. TV-nya bawa pulang tapi nggak nyala. Mau ngapain itu? Nah, jadi ada orang yang memang tanpa dia sadari bahwa dia fokusnya kepada basyarun tadi, yaitu menahan rasa lapar dan haus saja. Dan dia lupa bahwa ada yang merusak ibadah puasanya adalah berbohong. Ramadan atau bukan Ramadan, berbohong itu sudah jadi karakter dan tetap aja angel ya, tetap aja sulit dibongkar atau ditahan. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan bahwa laisa lahu min siyami illal ju'. Bahwa orang-orang yang berpuasa itu kecuali adalah hanya menahan rasa lapar atau haus. Maka cek masing-masing di hari ke-16 ini, pada saat kita berdusta, berbohong, maka ini menjadi perusak ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Banyak celahnya kalau berbohong ya. Mungkin bukan berbohong level anak kecil tadi ya Bu Atik ya. Puasa nggak nak? Puasa Bu. Puasa mah. Mungkin di jalan pulang sekolah dia minum.
Tapi yang dimaksud di sini adalah berbohong yang tidak hanya basyar, tapi adalah berbohong yang sifatnya al-insan, yang dia ya membohongi customernya ketika dia pedagang, dia membohongi mitranya sebagai seorang pembisnis, dia membohongi muridnya sebagai seorang guru, dia membohongi pasangannya sebagai seorang suami atau istri. Ternyata ini menjadi perusak ibadah puasa yang nomor satu. Maka bisa jadi kalau kita perhatikan manfaat atau hikmah di balik merusak ibadah puasa, kalau kita berlatih dengan sungguh-sungguh, maka tahapan puasa ini adalah mentransformasi diri kita untuk menjadi tadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna dengan ibadah puasa. Salah satunya adalah tadi tidak berbohong selama bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang kuliah. Jadi kalau sudah karakter, kalau sudah kebiasaan, berbohong itu semudah tersenyum. Senyumnya juga banyak bohongnya. Tapi kalau dia sudah berlatih dengan ibadah puasa Ramadan, saya nggak mau rusak ibadah puasanya, maka nomor satu yang dia akan lawan adalah saya tidak mau berbohong sepanjang bulan Ramadan ini. Jika penjual ada pembeli, ini gimana Bu? Bagus nggak sih Bu? Oh maaf Pak, itu kurang bagus. Kalau yang ini bagus tapi lebih mahal. Nah itu dia sudah menjaga puasanya dari perusak ibadah puasa adalah berbohong. Tidak kemudian gimana nih Bu? Bagus nggak buahnya ini? Bagus semua. Baru aja diturunkan dari mobil. Padahal dia bohong. Nah ini tanpa dia sadari puasanya banyak rusaknya, cacatnya, dan tidak sempurna ibadah puasanya karena penuh dengan kecacatannya. Jadi kita sudah analogikan, kalau Anda membeli barang dan barang itu rusak, maka Anda pun langsung mengembalikan kepada penjualnya. Ketika puasa Ramadan, puasanya menahan rasa lapar, hausnya, dan seksnya berhasil, tetapi kemudian rusak, itu menjadi kerugian kita di sepanjang bulan Ramadan ini, teman-teman. Jadi dengan kata lain, puasa membentuk karakter terbaik untuk umat Islam. Dan beruntunglah umat Islam yang memiliki 1 bulan penuh puasa Ramadan. Sehingga berkahnya banyak. Ada kumpul siang-siang hari di masjid, ada ya sedekah juga ditingkatkan, ada suasana bangun malam, termasuk adanya kuliah sahur yang diadakan pada hari ini jam 3 pagi ini. Ini berkah Ramadan, berkah bulan Ramadan. Jadi yang harus kita waspadai adalah tetap puasa, tetapi bohong. Memang kejujuran itu nggak instan ya. Kejujuran itu dibentuk oleh didikan keluarga. Umar bin Khattab ketika kedatangan putranya, kemudian Abdullah ibnu Umar, dan kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai anakku, apa yang akan kamu bahas di kantor ini? Apakah tentang keluarga atau untuk umat? Untuk keluarga ayah gitu ya. Maka Umar bin Khattab matikan lampunya dan bicara tentang keluarga. Itulah yang menjunjung tinggi, yang membuat Islam begitu jaya, begitu mulia, begitu tinggi, dan memimpin peradaban dunia yang begitu agung, karena
memiliki integritas yang sangat tinggi. Jadi mematikan lampu, kemudian bicara, kalau kamu yang dibahas adalah masalah rumah tangga, masalah keluarga, maka ayah matikan lampunya. Tapi kalau yang dibahas mengenai masalah umat, masalah ya berbangsa, maka biarkan, karena semua lampu-lampu ini dibayar atau dibiayai oleh ya Baitul Mal. Maka Islam begitu agung akhirnya, termasuk juga ketika ada 2 Umar di dalam Islam yang begitu dikenal. Satu lagi Umar Daulah Abbasiyah bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz juga kedatangan putranya, kemudian dia sama seperti nenek moyangku Umar bin Khattab, apa yang kamu bahas? Nah, kalau yang dibahas adalah masalah masalah keluarga, maka semua ini bukan milik kita, milik umat, matikan. Tapi kalau yang dibahas adalah masalah pemerintahan, masalah umat, maka kita lanjutkan. Jadi teman-teman Ingrid sahabat-sahabat yang hebat, secara tidak langsung Allah menginginkan kita dengan Ramadan 1 bulan yang sedang masuk ke-16 ini menjadi pribadi-pribadi yang agung atau great people yang memiliki integritas yang tinggi dan dilatih langsung pelatihnya yang melihat adalah Allah. Maka Allah menyampaikan dalam hadis kutsinya, Asya muli wa anna ajri. Puasa itu bagiku kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasan langsung kepada orang-orang yang berpuasa kepada sahabat-sahabat ini. Jadi ini yang kemudian kita jadikan sebagai indikator bahwa puasa kita di level bukan basyarun tapi al-insan. Ya, insya Allah kita terus memperbaiki diri kita dengan 2 hal. Pertama adalah ilmu yang ada di hati. Yang kedua adalah akal. Jadi yang melahirkan budi pekerti. Jadi terus kita perbaiki citra diri kita di hadapan Allah dengan ilmu yang semakin baik dan juga akal yang dijaga oleh kita masing-masing. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, yang juga harus kita waspadai dalam yang merusak ibadah puasa, walaupun puasanya benar, puasanya sampai akhir atau sampai selesai 1 bulan. Kedua adalah berghibah, membicarakan keburukan orang lain. Nah ini sebenarnya kalau masuk ke sini, maka hampir mudah ditemui ya teman-teman yang great. Ya. Dulu di kampung saya ya Pak Marshall, sekarang mungkin masih juga di beberapa kampung. Kalau habis asar itu ngabuburit gitu ya. Orang keluar dari rumah, duduk di halaman rumah, dekat jalan. Rumah ibu saya itu pinggir jalan, angkot juga bisa turun langsung. Ngobrol yang dibahas kira-kira masalah Al-Quran atau masalah kekurangan orang. Ya bayangkan kalau andanya di kampung Anda lah, di Jawa atau di mana, asar sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, keluar dengan tetangga, ada teras, sambil lihat jalanan. Kemudian mulut ini yang dibahas kira-kira latihan hafalan atau membahas yang merusak ibadah puasa. Merusak ibadah puasa. Dan itu dilakukan istiqomah sepanjang bulan Ramadan. Puasanya iya, ya ghibah juga iya. Dan ini rusak sebenarnya. Tahu nggak tadi tetangga kita beli mobil baru loh.
Ya paling juga kredit. Gitu. Jadi ada aja nih bahas. Besoknya temanya beda lagi. Temanya mungkin tema yang lain. Itu ada anak ibu itu pulang-pulang kok cakep banget ya itunya, wajahnya gini-gini. Kita nggak tahu di Jakarta ngerjain ngapain. Mungkin bla 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 sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang hebat, membicarakan keburukan orang lain atau berghibah ini termasuk yang akan merusak ibadah puasa Ramadan kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah para alumni Seven Wonders, para alumni 21 Days to be Transhuman yang insya Allah nanti siang kita adakan 21 Days to be Transhuman ya. Karena kemarin saya nggak sempat untuk online, waktu nanggung juga sampai asar, sehingga mungkin lebih aman adalah hari ini. Kita mengenal istilahnya silence. Istilahnya adalah diam. Istilahnya adalah berdiam diri, yang di buku 21 Days juga ada 1 jam silent. Di Seven Awareness malah menjadi bab sendiri, Awareness of Silence. Apa panduan dari baginda Rasulullah SAW? Orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fakul khairon, berkatalah yang baik atau diam lebih baik. Ini sebenarnya sebuah ya, anjuran yang sangat jelas, bicara yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik-baik, maka diam lebih baik. Dan ini ya sahabat-sahabat yang great, kita latih di sepanjang bulan Ramadan. Ngomongnya yang positif, ngomongnya yang hebat, yang positif, yang baik-baik. Kalau ternyata nggak ada yang baik sama sekali, maka memilih diam saja. Silence leadership. Memilih diam agar tidak terjerumus, terbawa oleh situasi yang semakin buruk ya teman-teman. Kemudian yang juga diwaspadai di latihan di hari ke-16 ini, Awareness of Ramadan, sebagai perusak ibadah puasa adalah mengadu domba. Jadi senang membuat orang lain bertengkar, senang membuat orang lain kemudian ribut, dan senang membuat orang lain kemudian gak damai gitu. Padahal janji dia kepada Al-Quran sebagai manusia adalah menjadi juru damai dengan simbolnya ketika Mi'raj atau salat, simbolnya adalah salamun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Memberikan kedamaian, ketenangan, memberikan kedamaian ke dalam diri dan juga kepada orang lain. Assalamualaikum menyapa untuk jiwanya sendiri, dan assalamualaikum yang kedua untuk sesamanya. Sehingga insya Allah dengan puasa Ramadan yang benar, maka dia semakin mendamaikan situasi, mendamaikan keadaan yang memang tidak bisa dikontrol misalnya. Ada diskusi yang kelihatannya semakin ekstrim, semakin memburuk, maka dia ya di bulan Ramadan malah mendamaikan. Cukuplah kita nggak usah lanjut diskusinya, banyak hoaxnya, kita cukupkan ya. Misalnya, dia mendamaikan. Nah, orang-orang seperti ini, maka insya Allah puasa Ramadan ya bukan hanya sebatas haus dan lapar saja, tapi berhasil Ramadan itu disampaikan kepada Allah secara baik dan tidak rusak. Tidak berdusta, tidak bergibah, tidak mengadu domba. Dan ini harus dibuang jauh-jauh ya, karena politik adu domba itu sudah diwariskan begitu lama oleh Belanda. Diadu domba kita dengan kita, sekarang namanya ya proxy war, perang
perang boneka, ya. Maka Bung Karno pernah menyampaikan, musuhku lebih mudah karena sudah jelas, tapi kelak zamanmu lebih sulit karena musuhmu adalah saudaramu sendiri. Kita boneka kita diatur domba, dibenturkan sesama muslim, sama anak bangsa, agar kemudian bertikai dan kemudian berakhirnya penyesalan, teman-teman. Dan semoga Ramadan yang ke-16 ini kita sama-sama berhasil mempuasakan tidak hanya kualitas basyarun, tetapi al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yaitu tidak berbohong, tidak berghibah, tidak juga mau didomba, dan tidak bersumpah palsu. Ketika menjadi saksi sebuah peristiwa, maka sumpahnya itu betul-betul nyata, ya, asli, ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah memandang dengan penuh syahwat. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, walaupun puasa masih banyak godaan, ya. Cara memandang kalau penuh syahwat ternyata juga akan merusak ibadah puasa. Sahabat-sahabat yang great, ya, teman-teman hebat. Maka teman mengatakan kalau nggak kuat, ya, syahwatnya, lebih baik nggak usah kemana-mana, katanya. Karena kalau ke mall sekarang, ya, godaannya banyak, ya, dari godaan makan, ya, dan juga godaan yang di luar makan tadi, ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Semoga Allah menjaga kualitas hati kita dan bisa meramadankan hati kita dengan puasa Ramadan, tidak hanya untuk basyar, ya, berbuka dan syaur, tetapi juga untuk kualitas insan, ya. Insya Allah puasa kita jaga, kita jauhkan dari hal-hal yang merusak ibadah puasa Ramadan. Istiqomah, fokus, konsisten dalam menjaga hal tersebut, dan insya Allah setelah akhir Ramadan, paket lengkap Ramadan kita Allah terima, dan kita dipanggil menjadi manusia fitrah di Idul Fitri Syawal 1444 Hijriah, teman-teman. Baiklah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik di bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat yang great, dan silakan juga boleh buka videonya untuk teman-teman yang bisa, ya, walaupun mungkin sebagian banyak, kurang bagian kecil, ya, bagian banyak belum mandi, ya, tapi kita tunjukkan wajah-wajah bahagia kita insya Allah di Ramadan ke-16 ini, ya. Silakan kita tunggu sambil Pak Fadul mau foto, mau rekam, ya, mau foto, ya. Pak Mujiono, udah mandi Pak Mujiono? Belum lagi, Kos. Ini baru sahur, Kos. Ya, ini udah mandi, Nin. Baik, teman-teman yang great, ya, sahabat-sahabat hebat, mari kita sama-sama kuatkan niat besar kita untuk mulia di sisi Allah dan mulia di sisi para manusia, ya, melalui bulan Ramadan ini, dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afiyata wal ghina, Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yaqsa'u. Amin. Allahumma surna bisitrikal jamil
Allahumma ansurna bisitrikal jamil. Allahumma ansurna bisitrikal jamil. Allahumma rizukna fahman nabiin wa khifqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua memiliki hati bahagia tanpa syahwat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Alhamdulillah semua mimpi rencana kami Allah kabulkan lebih dekat, lebih nyata. Impian pasti ya Allah. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita menguncinya dengan wa nakhtimul Fatihah. Amin Allahumma amin. Salam kesadaran. Indonesia. 1, 2, 3, great. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih. Pak Fahrus, Pak saya semuanya ya teman-teman di Hong Kong. Sahur, sehat selalu. Amin, Bu Yani. Silakan Bu, tutup Bu. Terima kasih kepada Ustaz Nakoy yang telah menyampaikan tausiahnya tentang perusak ibadah puasa. Yang bisa saya simpulkan tadi, yang merusak puasa adalah berbohong, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan penuh syahwat. Mudah-mudahan setelah mendengarkan tausiah tadi, puasa kita tidak lagi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita mampu mengendalikan diri dari hal-hal tersebut tadi yang bisa merusak ibadah puasa kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang agung dan memiliki integritas yang tinggi. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.